Gimana kita bisa sukses dalam trading atau investasi jika awalnya saja kita tidak ada landasan yang jelas gitu. Jika kita mengikuti siklus ekspor impor kedua negara tersebut, kita bisa memprediksi gitu kapan harga akan naik dengan melihat pada saat si USD menguat, harga Euro USD pasti turun. Ada 4 yang mempengaruhi resiko kita. Penyebab pertama adalah volatilitas pasar. Pasar forex itu volatilitasnya dalam jangka pendek gitu, atau dalam waktu yang singkat. Jadi kita bisa kehilangan uang dalam waktu yang singkat juga. Itu yang pertama. Tapi balik lagi, di mana ada resiko pasti ada opportunity gitu. Itu seperti satu koin dengan mata uang, satu koin dengan sisi yang berbeda gitu. Satunya resiko, satunya adalah opportunity. Karena volatilitas di dalam pasar forex adalah resikonya kita bisa kehilangan uang dalam jangka waktu yang relatif pendek. Maka kemungkinan untuk kita mendapatkan uang dalam jangka waktu yang pendek juga ada. Balik lagi, itu satu koin dengan sisi yang berbeda gitu. Dan yang kedua adalah leverage, agak sedikit berbeda dengan saham atau mungkin aset lainnya gitu, yang mungkin ya di saham juga ada yang memberikan leverage, tapi paling banyak mungkin sekitar 1/4. Tapi untuk forex itu bisa hingga 1/3000. Perbedaannya sangat jauh sekali gitu. Dan kenapa leverage ini adalah resiko? Karena semakin besar leverage yang kita gunakan, maka resiko kita juga semakin besar pula. Kemungkinan kita untuk kehilangan uang dalam jumlah yang besar itu menjadi semakin besar dengan adanya leverage ini. Kita langsung ke poin ketiga, adalah risiko sistematis. Jadi itu adalah dari perubahan ekonomi dan lain-lainnya. Jadi balik lagi, jadi kondisi dari negara yang mengeluarkan mata uang tersebut itu bisa menjadi faktor kita kehilangan uang juga. Karena balik lagi, pada saat kita membeli mata uang artinya kita berinvestasi terhadap negara tersebut. Jika negara tersebut perekonomiannya akan membaik, politiknya akan stabil dan sebagainya. Tapi jika politiknya chaos dan ekonominya menurun, maka sudah pasti nilai dari mata uang tersebut akan turun juga, dan kita yang berinvestasi di negara terhadap negara tersebut juga pasti akan merugi. Dan yang terakhir adalah resiko kredit. Jadi ini lebih ke arah dari si penyedianya ya. Jadi bukan yang namanya perusahaan gitu, potensi untuk perusahaan tersebut itu bangkrut ada gitu. Jadi sama saja apakah mungkin brokernya gulung tikar atau semua ya, itu semua ada, dan itu berpengaruh sama kitanya juga sebagai nasabahnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tren investasi forex di Indonesia. Oke, jadi ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada peningkatan minat dan peran edukasi. Mungkin untuk peningkatan minat kita skip dulu. Kita langsung ke peran edukasi. Jadi sangat penting gitu peranan edukasi untuk teman-teman atau mungkin masyarakat Indonesia ini. Slide selanjutnya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi forex di Indonesia. Dan yang pertama adalah stabilitas ekonomi tentu saja. Yang namanya forex seperti tadi diulang lagi, jadi itu berhubungan dengan ekonomi suatu negara. Jadi ini adalah faktor pertama, pergerakan mata uang suatu negara, yaitu stabilitas dari ekonomi suatu negara. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dari mana? Tentu saja dari bank sentral negara tersebut ya.
Kalau di Indonesia ada Bank Indonesia atau BI, maka di Amerika ada The Fed, dan di Eropa ada ECB atau Europe Central Bank, yang pasti adalah dari bank sentral negara tersebut. Karena kenapa? Kebijakan moneter dari bank sentral suatu negara itu mempengaruhi atau menjadi faktor yang mempengaruhi investasi forex. Karena balik lagi, untuk menekan inflasi biasanya mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter yang bisa membuat mata uang tersebut melemah atau menguat. Secara simpelnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah faktor politik, tentu saja, karena balik lagi yang kita pada saat kita beli currency, yang kita investasi adalah negara tersebut. Jadi balik lagi, politik di negara tersebut sangat berpengaruh apakah sedang kisruh huru hara atau sedang ada polemik politik di negara tersebut. Itu sangat berpengaruh. Karena ini berpengaruh dengan kepercayaan investor terhadap negara tersebut. Apakah investor mau menginvestkan uang di perusahaan negara tersebut. Itu juga melihat faktor politik dari negara tersebut juga. Dan jika investor tidak mau masuk, artinya tidak ada surplus untuk negara tersebut, yang juga berpengaruh dengan stabilitas ekonomi. Dan pada saat ekonomi kurang stabil, maka si pembuat kebijakan moneter akan membuat kebijakan moneter. Jadi ini seperti lingkaran ya, yang saling berhubungan. Jadi politik bisa berpengaruh untuk stabilitas ekonomi, dan stabilitas ekonomi bisa menyebabkan si pembuat kebijakan moneter membuat kebijakan moneternya. Dan yang keempat adalah kondisi global, tentu saja. Karena yang diperjualbelikan adalah mata uang satu dengan mata uang negara yang lainnya, maka kondisi global sangat berpengaruh. Jadi bukan hanya kondisi satu negara saja, tapi dengan negara yang lainnya. Dan tentu saja geopolitik termasuk. Apakah ada huru hara, konflik bersenjata, perang, dan sebagainya, atau mungkin pandemi. Itu sangat berpengaruh dengan pergerakan mata uang. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi forex. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oke, yang selanjutnya adalah memilih broker forex yang tepat. Jadi karena kita melakukannya dengan uang real gitu, jadi sangat bijak juga kita memilih broker yang tepat, karena kita ingin menempatkan uang kita di perusahaan yang dapat dipercaya. Jadi kredibilitas dari broker yang akan kita gunakan itu di profiling terlebih dahulu dengan baik-baik, apakah broker tersebut memiliki track record yang baik atau tidak, apakah broker tersebut pernah terlibat kasus atau tidak, terutama kasus gagal bayar atau tidaknya ya. Karena sangat penting bagi kita untuk tahu gitu, apakah broker tersebut akan membayar atau tidak begitu kita mendapatkan profit. Oke, jadi ini adalah beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk mencari broker. Oke, ada lisensi dan regulasi. Jadi tentu saja untuk yang broker Indonesia harus memiliki izin dari Bapepti. Tapi balik lagi ya, Bapepti bukan OJK, karena OJK itu berhubungan dengan uang, sedangkan forex adalah perdagangan, jadi izinnya adalah dari Bapepti. Yang perlu diingat adalah untuk regulasi dari Bapepti itu bukan hanya Bapepti ya, tapi dari regulasi negara-negara lain juga bersifatnya pasif. Jadi harus terjadi kasus terlebih dahulu. Jadi kita tidak ada preventif gitu. Jadi harus terjadi terlebih dahulu baru mereka buat regulasi yang baru. Maka dari itu saya bilang pasif. Seperti mungkin yang tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi kasus robot trading dan lain-lainnya gitu. Jadi harus ada kejadian
kasus robot trading terlebih dahulu gitu, baru mereka buat regulasi tentang robot trading. Jadi ya ibaratnya mungkin ya kita tidak bisa terlalu mengandalkan regulasi. Jadi balik lagi ke trading plan kita aja, investment planning kita atau rencana investasi kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bermain aman di dalam investasi kita dan menghindari oknum-oknum yang katakanlah menawarkan yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Oke, yang kedua adalah platform perdagangan. Jadi platform tentu saja, jadi itu software untuk kita melakukan trading. Jadi itu harus yang ibaratnya yang reliable, tidak terlalu banyak bugs atau mungkin error. Dan kalau bisa, mereka harus bisa jalan di platform yang bisa dikatakan netral ya. Kenapa netral? Jika platform itu hanya dikeluarkan oleh broker dan kita hanya bisa trading di platform tersebut gitu. Mungkin bukannya ini ya, tapi ini mungkin saja bisa terjadi kecurangan karena kita balik lagi. Platform itu adalah software dan yang namanya software bisa diprogram sesuai dengan yang memiliki kepentingannya. Oke, dan yang seterusnya adalah biaya perdagangan. Oke, jadi yang sudah pasti di forex itu ada komisi. Meskipun banyak broker yang tidak memberikan komisi, tapi ada spread juga, jadi perbedaan harga beli dan harga jual. Dan biasanya yang komisinya rendah atau tidak ada komisi, spreadnya itu lebar. Dan yang ada komisi, spreadnya rendah. Nah, dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan ya. Kalau saya pribadi gitu bilang, baik spread dan komisi itu spread rendah gitu, tapi ada komisi, atau tidak ada komisi tapi spreadnya tinggi, ujung-ujungnya sama gitu. Setiap kali kita pertama kali open posisi kita langsung minusnya itu rata-rata sama. Jadi sebenarnya spread rendah sama spread tinggi itu cuma fata morgana aja gitu. Jadi karena begitu dia promokan spread kita rendah gitu tapi ada komisi, sama aja gitu dengan spread yang lebar. Atau ada yang bilang broker nggak ada komisi, free komisi, tapi spreadnya lebar gitu, sama aja gitu. Jadi baik itu spread rendah ataupun lebar sama saja, dan ada komisi ataupun tidak ada komisi sama saja, karena ujung-ujungnya nominal yang dipangkas oleh si broker itu hampir sama, hampir relatif sama. Selanjutnya adalah layanan pelanggan. Jadi tentu saja karena kita ingin menjadikan si broker itu partner kita. Jadi ya karena kita tidak bisa trading langsung ke pasar, kita tidak bisa langsung ke intermarket. Jadi kita memerlukan broker untuk melempar order kita, karena balik lagi nominal yang kita tradingkan itu sangat kecil. Jadi kita butuh broker untuk sebagai pelantara. Jadi broker itu adalah partner kita. Jadi sangat penting memilih yang memberikan pelayanan yang maksimal, terutama support, baik itu dari segi withdrawal tentu saja, withdrawal, depo, dan juga mungkin untuk support pelayanan lainnya. Dan yang terakhir tentu saja keamanan dana. Jadi ada broker yang tidak memberikan negative protection. Jadi negative protection itu apa? Jadi jika kita depo misalkan $1.000 dan tidak ada negative protection, begitu kita buy dan ternyata harganya turun,
saldo kita berkurang lebih dari $1.000, artinya negatif, misalkan negatif 500 gitu. Kita bukan cuma untung, tapi kita saldonya bukan nol. Biasanya kan kalau broker begitu ke nol langsung margin call kita menyebutnya. Jadi semuanya di force close oleh broker tersebut dan kita hilang semua dana kita. Tapi ada broker yang tidak melakukan force close sehingga saldo kita negatif. Jadi berhati-hati dengan broker yang seperti itu gitu, karena contohnya dulu ya, jadi ada, dan ya begitu negatif, maka negatifnya itu akan ditagihkan kepada kita. Jadi misalkan kita depo $1.000 tapi kita loss 1.500, maka kita harus bayar $500 lagi ke broker tersebut. Jadi itu adalah tipe akun yang tidak memiliki negatif balance protection. Jadi begitu balance-nya ketemu nol, mereka tidak force close, tapi tetap terbuka order kita. Dan begitu sampai negatif gitu. Dan begitu negatif, itu negatifnya itu akan ditagihkan kepada kita. Jadi ya berhati-hati dalam memilih broker. Sebenarnya slideshow-nya masih ada, tapi mungkin kita akan lanjut di hari selanjutnya. Untuk sekarang mungkin hanya sampai di sini saja. Jadi kita akan lanjut di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini untuk melakukan edukasi kelas bersama dengan saya Hendrik, Riset Analis PT Pelatihan Properti Internasional. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak.